Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita kembali mendengarkan Renungan 79 dan sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca pada minggu ini telah tiba pada pembacaan di kitab Mazmur pasal 83. Dan hari ini kita akan melihat ada satu catatan tentang Mazmur Asaf. Mazmur ini berisi suatu nyanyian atau suatu doa yang menggambarkan doa yang dinaikkan ketika mereka berada dalam keadaan terkepung oleh musuh dari segala sisi dan tidak ada jalan keluar. Satu gambaran bagaimana mereka ada di dalam keadaan berbahaya. Nah, kita akan melihat bagaimana keadaan mereka. Di dalam Mazmur 83 saya membacakan ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan, Mazmur 83 ayat 3 sampai 6. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca apa yang dituliskan oleh Asaf ini memberikan gambaran bahwa mereka ada dalam kepungan ketakutan, tekanan, seolah masa depan mereka tidak ada harapan lagi. Ya, ini mungkin juga ada dalam keadaan-keadaan yang mungkin hari-hari ini kita alami, seperti keadaan yang terkepung oleh masalah-masalah yang menekan kita, mungkin melihat ke sekeliling kita. Tidak ada hal-hal yang dapat menjadi jawaban. Ya, ketika kita melihat mungkin sekeliling kita banyak orang yang mengalami hal-hal yang sama, banyak orang yang mengalami kesulitan yang sama, sehingga ketika kita memperhatikan mungkin kita dapat melihat tidak ada orang yang bisa menolong kita, tidak ada sahabat atau bahkan orang-orang yang bisa juga memberikan perlindungan kepada kita. Hal-hal ini yang dihadapi oleh Israel seperti keadaan yang hening, tidak ada lagi pertolongan, semuanya di dalam keadaan yang dalam tekanan yang sama. Nah, apa yang akan kita dapat belajar ketika keadaan semuanya menekan, semuanya dalam keadaan yang sulit? Apa yang kita bisa belajar dari Mazmur 83 ini? Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Asaf. Ya, dari keadaan-keadaan yang kesulitan ini, ya kita bisa belajar bersama. Yang pertama yang dilakukan oleh Asaf adalah dia memohon, ya memohon pertolongan dari Tuhan. Kita dapat lihat itu di ayat kedua dikatakan demikian. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Ada satu permohonan, ada satu hal yang dinaikkan kepada Tuhan, kerinduan untuk mendengar suara Tuhan lagi. Ya, yang dilakukan oleh Asaf. Mungkin ada kalanya ketika kita menghadapi tekanan, menghadapi permasalahan seperti yang dihadapi di Mazmur 83, menghadapi musuh, ya, orang-orang yang menekan, orang-orang yang bermufakat, orang-orang yang mau menyerang mereka, ya, dalam keadaan-keadaan yang kesulitan, ya. Permohonan itu dinaikkan oleh Asaf kepada Tuhan. Dia mohon pertolongan dari Tuhan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ketika musuh-musuh menekan, seolah-olah Tuhan tidak bertindak, seolah-olah Tuhan tidak melakukan sesuatu, seolah-olah Tuhan berdiam diri, seolah-olah semuanya hening, Tuhan tidak lakukan apa-apa. Tetapi mari kita belajar dari Asaf. Bahkan ketika mungkin kita sudah berdoa dan kita merasa belum ada jawaban, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berseru kepada Tuhan, karena sesungguhnya Dia tidak berdiam diri, Dia tidak meninggalkan kita. Kita kadangkala merasa bahwa tidak ada jawaban atau belum ada jawaban, tapi bukan berarti Tuhan berdiam diri, Tuhan tidak menolong kita. Tuhan selalu akan menolong kita. Karena itu jangan kita berhenti memohon pertolongan Tuhan ketika kita ada dalam tekanan-tekanan yang kita alami dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat ke-17 menjadi salah satu ayat yang terpendek dalam Alkitab, tetapi ini menjadi satu ayat yang dampaknya adalah dampak terpanjang, karena
apa yang kita baca ini memiliki arti jangan pernah berhenti. Saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 17, hanya 2 kata, tetaplah berdoa. Kalimatnya sangat singkat, tetapi arti tetaplah itu sesuatu yang berkesinambungan, tidak akan boleh berhenti, tidak akan pernah berhenti karena akan menjadi kebutuhan kita seumur hidup kita. Tetaplah berdoa bahkan ketika kita belum memperoleh jawaban. Tetaplah berdoa ketika mungkin keadaan masih seolah-olah hening. Ya, kita tetap menantikan jawaban Tuhan karena Tuhan selalu memberikan jawabannya, tidak pernah terlambat. Yang kedua, selain memohon pertolongan Tuhan, ya yang dilakukan oleh Asaf yang kita bisa belajar adalah dia mengingat. Apa yang dia ingat? Yang dia ingat di dalam segala tekanan ketika menghadapi masalah, menghadapi musuh, ya memang yang di depan mata adalah ketakutan, yang di depan mata adalah kesulitan, yang di depan mata adalah sesuatu yang sifatnya dapat mengancam keamanan kehidupan Asaf, tapi dia belajar mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kemenangan yang Tuhan sudah lakukan di masa-masa yang lampau. Itu kita bisa lihat di ayat 10 dan ayat 11. Saya akan bacakan Mazmur 83 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan demikian, perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Asaf mengingat bahwa dulu Tuhan sudah menolong. Dulu pada masa yang lampau Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada mereka. Sehingga ketika saat ini mereka ada dalam tekanan, belum ada jalan keluar, sepertinya ada dalam cengkeraman masalah, dia belajar untuk kemudian membangkitkan lagi harapannya dengan apa? Mengingat pertolongan Tuhan, mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Bapak Ibu Saudara, dalam keheningan, dalam masalah, kita seolah-olah belum memperoleh jawaban dari apa yang kita nantikan dari Tuhan. Jangan sampai kita kemudian kehilangan harapan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah bagaimana Tuhan sudah menolong kita di waktu-waktu yang lampau. Ingatlah bahwa ada kemenangan yang Tuhan sudah berikan di waktu-waktu yang lampau. Kadangkala ketika kita menghadapi ancaman yang ada dalam pikiran kita, yang memenuhi pikiran kita adalah kekhawatiran. Yang memenuhi pikiran kita adalah ketakutan. Yang memenuhi pikiran kita adalah masalah. Sehingga itu bisa membuat kita begitu khawatir, begitu takut, begitu susah, dan kita kehilangan harapan. Tetapi mari kita belajar dari Asaf. Ketika bahkan dia belum menemukan jawaban, seolah-olah dalam keheningan, dia belajar menaikkan permohonan kepada Tuhan dan kemudian mengingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan di masa yang lampau. Hari ini dalam keadaan apapun, mungkin kita menghadapi masalah, menghadapi ketakutan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan yang dulu sudah menolong kita, Dia sanggup menolong kita hari ini, bahkan menolong kita di masa yang akan datang. Percaya bahwa Tuhan yang sanggup memegang masa depan kehidupan kita. Yang terakhir, selain Asaf memohon, kemudian mengingat, yang ketiga, dia belajar untuk menyerahkan penyelesaian masalahnya. Di dalam Mazmur 23, menyerahkan pembalasan itu untuk Tuhan sendiri yang melakukannya. Kita akan melihat bagaimana dalam ayat-ayat yang kita tadi sudah baca, perlakukanlah mereka, ayat di ayat 10, perlakukanlah mereka seperti Midian. Ya, Bapak Ibu dapat melihat ayat 14, 15, 16, 17 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Ya Allahku, ini satu permintaan untuk Allah yang bertindak. Buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Ayat 17, penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu dapat melihat bagaimana ada permohonan Asaf untuk Tuhan yang bertindak menyelesaikan permasalahannya. Tuhan yang bertindak untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ini satu hal yang kita dapat belajar ketika ada tekanan.
permasalahan kita hadapi dari orang-orang di sekitar kita, ya serahkanlah penyelesaiannya, serahkanlah pembalasan, terutama dalam hal yang kita belajar dari Asaf ketika dia menghadapi tekanan dari musuh. Dia tidak mengambil tindakan untuk melakukan pembalasan dengan caranya, tetapi dia meminta Tuhan yang melakukan. Mari kita belajar juga dalam tekanan-tekanan, mengizinkan Tuhan yang kemudian berkarya, Tuhan yang melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Terutama apabila Bapak Ibu mungkin punya masalah-masalah yang berhubungan dengan orang-orang di sekitar, mungkin ada konflik-konflik yang terjadi, ya jangan ambil tindakan dengan keinginan kita sendiri melakukan pembalasan. Izinkan Tuhan yang menyelesaikan. Ya, kita baca satu ayat di Roma pasal 12 ayat 9. Ini satu bagian yang berhubungan apabila ada konflik-konflik yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita yang menuntut pembalasan, tapi izinkan Allah sendiri yang melakukannya itu untuk orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak semestinya kepada kita. Roma 12 ayat 19 saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Hari ini kita belajar, perhatikan bahwa Allah yang dapat melakukan segala sesuatu, dia memberikan pertolongannya, dan kalau pertolongan yang kita nantikan dari Tuhan itu pertolongan yang sempurna. Jadi karena itu belajar untuk terus menyerahkan segala sesuatu, ya kekhawatiran kita, ketakutan kita, permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan dan mengizinkan dia berkarya di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ya ketika menghadapi kesulitan-kesulitan, bahkan ada orang-orang yang mungkin bertindak tidak semestinya kepada kita, ada pertolongan Tuhan, ada mata Tuhan yang selalu akan melihat dan memberikan pertolongan kepada kita. Satu ayat yang saya ingin kita lihat adalah Asaf punya satu hal yang menurut saya penting untuk kita lihat. Bahkan ketika dia meminta Allah melakukan pembalasan, tujuannya adalah supaya orang-orang itu kemudian dapat mengenal Tuhan. Perhatikan ayat 17, penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Ini satu hal yang menurut saya baik sekali untuk kita lihat ya. Meskipun Asaf ya menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, tetapi tujuannya supaya musuh-musuh itu dapat mengenal nama Tuhan, musuh-musuh itu dapat mendengar nama Tuhan, bahkan supaya nama Tuhan itu dapat kemudian dimuliakan. Ya, kalaupun hari-hari ini kita menghadapi kesulitan dari orang-orang di sekitar kita, tetap mohon pertolongan Tuhan, tetap ingat pertolongan Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, tetapi juga mendoakan biar mereka juga dapat mengenal nama Tuhan, mendengar nama Tuhan. Ya, ini adalah satu kunci yang baik kita dapat belajar dari Asaf. Dalam tekanan apapun yang kita hadapi, oleh situasi, oleh orang-orang di sekitar kita, permasalahan apapun, jangan kita menyerah, tetap memohon, mengingat pertolongan Tuhan, menyerahkan pertolongan datangnya dari Tuhan, karena kita percaya pertolongan itu selalu Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan, kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita menghadapi segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami dapat belajar dari firman-Mu, untuk belajar untuk tidak berhenti memohon kepada Engkau dalam kesulitan-kesulitan yang kami alami. Kami pun dapat mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya selalu ada pengharapan dalam kehidupan kami. Bahkan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu dan mengizinkan Engkau yang bertindak dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Dalam kesulitan sekalipun kami tidak menyerah, karena kami tahu ada kekuatan Tuhan yang menyertai, kekuatan Tuhan yang menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati seluruh keluarga GBDI LCD Magelang dalam pergumulan, dalam kesulitan, untuk tidak berhenti memohon kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, dan mengizinkan Engkau bertindak di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berikan kami kemenangan bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu dan petunjuk dari firman-Mu. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.